Ada sebuah pertanyaan, kalau dulu saya tidak percaya Tuhan dan sampai menghujat Roh Kudus, apakah dosa saya tidak bisa diampuni lagi? Ya, Bapak Ibu Saudara, menjawab pertanyaan itu mungkin saya akan melihat dulu konteks ayat ya yang dipakai terkait dengan pernyataan atau pertanyaan tadi. Itu pernyataannya itu terdapat dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Konteksnya adalah waktu itu Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang dan melakukan banyak mujizat. Kemudian ahli-ahli Taurat, ayat 22 saya kutip, ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Lalu kemudian Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam sebuah perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Lalu selanjutnya saya kutip ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat konteks dari ayat ini, kita tahu bahwa yang pertama-tama pernyataan Tuhan Yesus itu ditujukan kepada para ahli Taurat. Siapa ahli Taurat itu? Adalah orang-orang religius di zaman itu. Mereka yang mempelajari hukum Taurat, lalu mereka yang berusaha untuk mempelajari kebenaran dan jalan Tuhan. Dan mereka ini sudah melihat berbagai macam tanda ajaib yang Tuhan Yesus itu perbuat. Ia menyembuhkan berbagai macam penyakit, ia mengusir setan, ya, ada berbagai mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan ahli Taurat ini melihatnya. Tetapi ketika melihat tanda-tanda perbuatan ajaib itu, kemudian ahli Taurat ini berkata, wah, itu bukan pekerjaan Tuhan, itu bukan kuasa Roh Kudus, tapi kuasa roh jahat. Nah, jadi yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus di sini adalah dosa yang dilakukan oleh seorang yang religius atau seorang yang mengerti atau memeriksa tentang kebenaran, ya. Bisa jadi orang Kristen atau orang yang rohani begitu ya, bukan untuk unbelievers atau orang yang sama sekali tidak percaya Tuhan, yang belum mengenal kebenaran. Jadi ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang gereja yang di zaman ini gitu ya konteksnya, yang sudah melihat berbagai macam perbuatan ajaib, tapi secara terus-menerus dan secara sengaja dan bahkan tanpa penyesalan orang-orang ini salah mengartikan pekerjaan Roh Kudus sebagai roh jahat. Nah, khusus untuk konteks inilah dikatakan bahwa bagi mereka yang demikian, maka dosa menghujat Roh Kudus itu menjadi dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, yang kedua juga karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang menginsafkan, yang menuntun kita kepada pertobatan dan menyatakan kebenaran, mengkonfirmasikan kebenaran dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi kalau kita ini menghujat Roh Kudus, yang padahal itu ada sebuah fenomena di mana Roh Kudus bekerja, nah gimana Roh Kudus ini bisa menyatakan kebenaran dalam diri kita. Itu konteksnya seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, kalau dulu saya tidak percaya Tuhan sampai menghujat Roh Kudus, saya yakin dalam konteks ini karena saudara dulu belum mengenal Tuhan, belum mengenal jalan kebenaran, dan waktu itu karena ketidaktahuan, karena masih jauh dari Tuhan, masih tidak mengenal kebenaran, Anda salah mengartikan lalu menghujat Roh Kudus. Saya percaya ada pengampunan. Tetapi lain, hati-hati hari ini bagi setiap orang percaya di dalam konteks gereja, ya. Kalau misalnya kita melihat satu hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, atau sebuah gereja mengalami bergerak dalam tanda-tanda mujizat, lalu kita ini mungkin nggak suka, atau kita melihat kok terlalu fanatik atau kok terlalu bagaimana gitu ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena jangan-jangan ketika kita ini terlalu berani mengejat sesuatu, menghakimi sesuatu hanya karena itu mungkin tidak sesuai dengan preferensi kita. Salah-salah nanti ternyata hamba Tuhan itu atau gereja itu sedang bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, pelajarannya bagi Anda dan saya, orang percaya yang mempelajari kebenaran, berhati-hatilah sebelum kita itu mengatakan sesuatu itu sesat atau dari roh jahat.